Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala sakinata fil mu'minin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum menikah itu kita adakan namanya penasihat screening. Masih ingat dengan materi-materi screeningnya? Mungkin masih ingat. Dan yang pertama dulu kami tekankan adalah persoalan sholat dan mengaji. Itu semua kalian dites. Kami uji dulu baca Qur'annya, kami uji bacaan sholatnya. Di antara sebagian ada yang lancar, tentu ada sebagian yang kurang lancar. Persoalan sholat, ada sebagian yang sempurna sholatnya, ada sebagian besar lagi yang tidak sempurna sholatnya. Itu yang kami lihat dulu. Karena inilah fondasi rumah tangga utama. Yakinlah dari semuanya bahwasanya kalau tidak sempurna sholatnya, tidak sempurna baca Qur'annya, di dalam rumah tangga itu kemungkinan keberkahan Allah tidak didapatkan. Kalau keberkahan dari Allah tidak dapat apa? Ada sekete masalah bacakan. Persoalan kecil bisa menjadi besar. Masalah sambal atau sayur asin itu kecil besar masalahnya. Contohnya tak masalah sayur boleh habis tak masalah kan? Tak asin dek laki awak makan itu. Masalah asin itu masalahnya masalah kecil ada kok. Sabananya kalau rumah tangga yang berkah bukan masalah kecil, tidak ada masalah. Bahkan menjadi bumbu-bumbu kemesraan. Bukan jadi masalah tapi menjadi lebih besar. Mana kemesra asin? Jadi nih banyak kita kisah-kisahkan ada orang-orang yang betul-betul mulia hatinya ketika samba asin, ketika suaminya makan, suami soleh makanya makan, respeknya pertama dulu dia makan dulu, kemudian dia panggil istrinya, dek yuk kita makan bareng. Kalau sakininya anu alah dia, mau kalian sama suami? Mau kita, suami cie. Kemudian disuapin sama istrinya. Dia hendak memberitahu istrinya kalau sambal asin dengan cara menyuapi istrinya. Inilah kemesraan. Lain boleh itu? Lagi apa? Itu kalau mesra. Baru istrinya dia memberitahu tidak marah. Tapi kalau dapat suami yang kurang berilmu, kurang agamanya, preman bahasanya lagi itu kasar, langsung magi kau asin lamu gak takam kini nih mentang-mentang gak lamu gak banyak-banyak gak haramnya makan di kuselan kena kalau misalkan pak kau kalau di kamu awak kan itu samananya kalau di luar kasar tapi di awak lah biasa berkampung gak masih biasa di awak itu masih hebat. Ada suami-suami yang tidak sabar, langsung asin diambil bilang tuh dihambuan katanya, manyerak saja. Ada tidak? Ada. Inilah gambaran persoalan. Alul keluar dari mencuami betul kata-kata yang kasar. Jaga itu balakilah hadang, ya kan? Mamasak tak pandai bagi halam. Itu kan maksud saja kamu. Pernah lihat itu? Ada? Dari suaminya, jujur ayo. Dibilang tak pernah masak. Oke, inilah di antara bagian-bagian kecil. Apa rahasianya? Di antaranya satu tidak ada keberkahan. Jadi keberkahan kau tidak hanya tergantung titik. Nah, kalau istri soleha, suami soleha, kalaupun kurang-kurang hati piti, walaupun piti kok perlu kan?
Nggak ada, ini pasti perlu uang, nggak mungkin. Kalau nggak PT baru nanti ke pasar, bisa? Nggak bisa. Abang nak makan gulai ayam, PT dia 30.000 ke pasar. Dapat gulai ayam 30.000 untuk masak sehari? Nggak dapat. Tapi itu tadi, nah bagian-bagian. Ini peran seorang istri yang soleha, istri yang baik. Karena mungkin dulu Pak Pemerintah atau Pak sudah menyampaikan Dede bahwa ijab kabul akad nikah itu bahasa Al-Quran adalah misaqon walison. Dia adalah sebuah ikatan yang kuat, yang suci, yang harus dipertahankan dalam kondisi seberat apapun. Tidak boleh murah di lapehan, tidak boleh murah bacarai. Ini misaqon walison, ikatan yang amat kuat, buhul yang kuat. Jadi kalau lah nikah kan, ketika disampaikan oleh walinya, wahai fulan, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku si Anu dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Aku terima menikahi anak kandung bapak si Anu dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Bahasa sih nyepak dulu. Sah, sah. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainahum bi khairin alhamdulillah. Sah lah kalian nikah. Nggak sampai semenit. Kalau lancar, ada yang nikahnya kembali setengah jam. Nah, lama kadang tiba deh. Suami awak payah. Lah lancar suami ayah awak tadi tidak kan? Itu dinamika kesucian sakralnya pernikahan. Nah, tapi itu sebuah kenangan kalian. Nah, jadi apa yang perlu sekarang kami sampaikan? Maka balik akan balik. Ada adik yang dimuliakan Allah, istri-istri yang soleha, mari kembali kalian sadari jati dirinya siapa kita hari ini. Mau jadi istri seperti apa kita? Mau istri yang biasa-biasa saja, istri yang maksimal melayani suami, istri yang berperan kuat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi istri yang durhaka, istri yang pahlawan yang khusyus, atau sebagainya. Coba lihat. Tapi kalau sesuai hadis Nabi, Nabi mengatakan jadilah istri yang soleh. Ya. Karena ini adalah perhiasan terindah suami kalian. Istri yang soleh itu yang dia penting adalah suaminya. Dulu lah pernah kita sampaikan, mau ulang balik. Ini evaluasi apakah sampai kasih nantol. Yang pertama Nabi pernah mengajarkan ciri-ciri istri yang soleha itu. Yang pertama, setiap saat dilihat oleh suaminya bisa menyenangkan mata suaminya. Lagi saya tahu. Jadi, apakah rasanya setiap suami pulang karajo, laki pulang di Madimai bekerja mencari untuk nafkah hidup tuh, lah bisa tak awak setiap saat bisa menyenangkan mata suami awak. Pulangnya nampak adik istrinya sana nanti di rumah. Kini ada cerita Pak Abdul suami dulu ya, juga kalian dulu dia kalau kita diskusi nanti. Mungkin mereka bertanya Pak itu Pak laki waktu mereka memang apanya masukkan arahannya di sana. Tapi sekarang ilmu untuk kalian dulu. Jadi tampil dia istri soleh itu karena dia surga untuk dia. Istri yang soleha, kalau bahasa Nabi, andai kata kalian dalam selama bersuami dengan dia meninggal dunia, ternyata suami ini ikhlas, ridho, senang dengan semua perilaku istrinya, maka istriku langsung angkat sarugo tapi. Itu hadis. Mau masuk surga tidak nih? Berarti apa rasanya? Bisa suaminya ridho, bisa menerima, bisa mengikhlaskan semua perilaku istrinya tuh selama menjadi istri dia. Andai kata istri itu meninggal, ditanya hati suaminya, apakah engkau ridho dengan semua pandangan istrimu itu? Kalau suaminya ridho dengan semua perilaku istrinya, maka istrinya itu langsung dimasukkan Allah ke surga. Cuma kini pertanyaannya, apakah suami awak
junjungan kita tuh yang kita muliakan, yang ditinggikan, yang diangkat derajatnya oleh Allah sebagai pemimpin itu sudah meridoikah semua perilaku awak kayaknya. Jangan-jangan kalian adik-adik hari ini, detik ini dalam pandangan suami sebagai istri yang pahlawan, istri yang durhaka, istri yang payah diatur, istri yang karen gitu. Jangan seperti itu. Ini perlu tanya di hati yang tahu masing-masing. Sebab andai kata kalian sekarang meninggal, nanti jawabnya bagaimana? Kalau istri tidak ridho suami awak meninggal, langsung neraka kepada kalian. Ini ridho dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya maksudnya. Perlu evaluasi bagaimanakah setiap suami awak pulang taraju mencari awak, apa kalau sempurna awak membuat sanang matonya. Mata dulu. Kenapa mata? Karena dari mata kalau mulai mengalir ke semuanya. Kalau matonya suami itu tidak sana masih ada awak lain, inilah nanti akibatnya dia melihat matanya senang kepada wanita lain. Nanti kita coba bongkar nanti di antara bagian kenapa terjadi perselingkuhan. Di antaranya, kenapa? Karena istri tidak pandai menyenangkan mata suaminya. Pulang ke rumah, nampak di rumah, baki lapui maksudnya ini. Nah, tahu baca lapui kan? Mandi tidak ada, berhias tidak ada, tentu tak sanang laki awak pulang. Kalian masih berhias itu suami. Untuk orang lain tak perlu loh. Suami, inilah kemuliaan rumah tangga. Ini adalah bagian rahasia-rahasianya yang harus kalian ketahui. Kau dapat rahasia kau berkuat, disuruh dapat itu babi nyicil lain, tidak aman itu. Tidak aman ya. Karena dia akan setia dengan istrinya. Kalau istri itu bisa berperan yang baik. Jadi yang pertama tadi, jadilah istri yang soleha dalam artian setiap saat dilihat oleh suaminya senang sejuk melihatnya. Onde baru tuang abang dapat bini, dapat adik ya. Maduk dia kawannya barulah senang hati abang. Sikon tadi jadi. Jadi panik nanya, ndak amu yang memang kelapa oleh. Pulang di pala, lah habis masanya mungkin kok menagi aja kan ke sawah, kan ada apa di luar ini? Hah? Oh iya. Dijemput suaminya, wajib pergi kalau suami memanggil ya. Lihat sini lagi. Lihat sini lagi ya, Nenek. Masih ada materi di luar? Ya. Jadi yang pertama, jadilah istri yang bisa menyenangkan mata suami. Sampai di situ rasanya bisa paham? Ada pertanyaan? Kita santai aja. Kalau langsung ada pertanyaan, boleh kita diskusikan. Apakah rasanya kita sudah bisa menyenangkan mata suami? Kok menakut? Aduh, lah satu ya. Lalu yang kedua, kita memahami istri yang soleha itu setiap saat diperintah atau disuruh atau minta tolong suami awak ke awak sebagai istri, maka istri itu wajib mentaatinya selama yang disuruh itu tidak berbuat maksiat kepada Allah atau tidak berbuat dosa. Berarti selagi yang disuruhnya tidak berbuat dosa, wajib dipatuhi. Paham mana wajib, Nenek? Apa itu wajib? Di karajuan Bapak halo? Kalau tidak di karajuan, badoso. Dia buat nama kopi, awih panas. Buat ada masalah bang. Awak serang panik bang. Awak nggak tahu panik lah, buat serang. Ada model itu? Istri yang baik itu adik-adik, kalau dia yang betul-betul paham, alun diminta, ala dia. Ngerti? Nah,
Pulang udah biasa peminum kopi. Pas pulang alun diminta kopi lah jangan di sini. Itu dari sisi kopi. Nah, paham kan? Belum yang lain lagi. Sudah bisa kan memahami karakter suami nak? Ikut suami nak ini apa? Nah, ini kan ada ini peminat orang. Dia bisa memahami. Belum lagi bicara suami laki awak tu, dia sudah paham mau suaminya ini. Kenapa? Kok kini suami senang ini minum kopi? Nah, kok kini suami senang nyiko? Kini senang nyiko? Kini senang nyiko? Itu bisa dipahami. Akan senanglah suami awak tu nanti betul-betul istri yang baik. Mungkin belum hausnya diminta air, istri sudah bisa membuatkan air. Dia mau bekerja, mungkin sekali-kali dia bekerja dalam urusan tempat lain yang mungkin butuh pakaian bagus. Alun minta tolong laki awak menggosok baju bajulah sudah gosok. Termasuklah persoalannya yang itu, nah, yang sangat pribadi itu, termasuklah hal-hal perintah dalam hal urusan nafkah batin yang pernah kita ajarkan. Nah, masalah hubungan suami istri itu, ini nggak boleh dianggap sepele. Ada mungkin hasrat dari suami kita, yang hasrat itu mungkin tidak mengenal batas waktunya, itu istri harus bisa memaklumi di sini. Pandai-pandai lisan. Jangan nanti dia merasa karena tidak mendapatkan haknya untuk menyalurkan nafkah batinnya, menerawang panganan gitu kan. Berarti dia mencari tempat yang lain, nanti jangan sampai demikian. Di balik kata Maria, istri yang baik itu adalah setiap saat diperintah oleh suaminya dia taati, bahkan belum lagi disuruh oleh suaminya dia sudah memberikan. Kalau dia diminta lah dia. Kalau diminta pasti dia jangan beko lah payah meminta-minta ndak dia. Suaminya begini, nggak dikasih kode, nggak dikasih bahasa lemah lembut, bahkan sudah keras suaranya. Suami nak niko, tapi nak niko karen juga, tak karen lagi abang dah. Sehingga jadi pertengkaran. Inilah hebatnya rumah tangga. Jadi selagi tidak berbuat dosa itu wajib dipatuhi. Pertanyaannya adalah, ada enggak laki atau suami itu menyuruh bininya berbuat dosa? Kira-kira? Enggak ada. Elok laki sebenarnya. Nah, menyuruh istrinya Mariannya ada enggak? Enggak ada. Atau misalnya ambil pinang orang kan? Atau ada jambu tetangga rumah, nak oleh jambu ambil ada jambu, ada tahu itu ada kan? Boleh tak tuh? Boleh mengambil tanaman tetangga sebelah rumah atau mengambil durian kan musim kan? Durian pun punya orang lain. Gak nanti rumah wan atau itu. Ada itu mungkin di palanya kan, di gubuk itu di rumah. Gak durian nanti awak, ndak tanangan deh roh. Diambil tidak nih? Kenapa? Pahamnya enggak? Oh lalu kan? Ini nama masalah kalau awak ambil lah nampak dia itu, oh iya ini ambilnya, babet kabang lagi. Ini pakai hal-hal makanan itu mempengaruhi nanti urusan rumah tangga. Makanya masalah rasa sakit ya dek. Termasuk sinan, awak harus mengangan suami jo, jangan dibawa pulang rasa kinan, ndak jaleh halalnya. Nah, jadi balik dulu apanya dari urutan yang kedua tadi, selagi tidak menyuruh suami awak berbuat yang salah, itu wajib dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi, tergolonglah istri yang melawan pada suami. Yang kedua kok ada pertanyaan, rasanya ada tak narago di sebuah laki awak berbuat dosa atau pahala kok? Ada pertanyaan? Mas malu ya, oke, awak lanjut dulu. Kanak-kanaknya dulu. Dekok keluar ada pertanyaan tadi, boleh jalan dekok saling berbagi. Kebutuhan ilmu kalian itu apa mau? Nah, yang ketiga, istri yang soleha itu pandai
berterima kasih terhadap pemberian suami, baik banyak atau sedikit. Pandai mengkasih kawan. Sadang banyak pikir abang awak kok ke pasar biasa. Kalau ke pasar awak di situ belanja biasa dia abang awak sekali ke pasar deh. Kalau nemu kok berpikir habis ke pasar sepakan. Untuk lanjut saya ini memang dulu lah Barat satu cukup, dua tuh cukup, alujule 2 juta cukup, banyak warna ya. Jadi standar ada yang apa Barat kalau ada ini kan Barat biasa ke pasar belanja. Atau apa belanja selalu ke pasar? Barat biasa kata. 300. Apa maksudnya? Pandai terima kasih. Kini pasapatan kini sadang ado piti bawa kalua piti tigoti kode pela belanja ke pasar. Itu sarang makiti. Apa kecaan? Nah, udah makasih kabang tuh. Hah? Ikunya. Makasih bang, alhamdulillah. Mudah-mudahan besok bertambah kaki oleh bang. Kita tenang aja. Kalau saya nggak mau pergi ke pasar dulu kan? Itu bantu kan sepele kan? Mana nggak kalian mau ke pasar salam mencium tangan sama suami? Salam. Bantu? Nah itulah. Ini kan ada. Ke pasar pokoknya kan asal keluar rumah dalam waktu yang nggak lama, itu tergantung nanti. Itu seni masing-masing. Nah, jadi penjelasannya pandai berterima kasih. Kalau kini 300, sebab adik-adik bahwa rasa suami waktu tidak selamanya normal. Akan ada saatnya rasa abang waktu tuh naik di majalah kan. Apa pokoknya bakal dulu kasawah, kaladang, katambang, termasuk pegawai, apalagi lah utang di rumah kan. Termasuk tukang ojek, semuanya lah. Rezeki siapa saja, suami siapa saja, itu tidak selalu normal. Akan ada saatnya beko dia tidak punya uang pada hari pasar, atau hanya bisa memberi kalau biasa 300, 200 ini, atau 50. Bisa nggak kalian sabar tuh? Inilah istri yang soleh. Istri yang soleh yang baik tadi, yang akan diberi keberkahan oleh Allah itu pada saat ada uang abang waktu banyak atau sakete, bahkan tidak ada sama sekali ketika waktu butuh, dia bisa bersabar terhadap suami dan pandai berterima kasih. Ucapan makasih itu para lu. Kadang abang awak payah berkaju di meja halal, dia pikir deh kok, gak ada makasih. Tapi kalau tanya, niang deh, nggak perlu makasih. Bahkan jangan terkenal makasih lagi. Dia aja bitik ke 1.000 ke pasar, jangan makasih lah. Abang aja sudah ke pasar lagi. Apa lah dapat abang 1.000 ke pasar kini bang, sadoi naik. Lado naik, bawang naik, sadar. Kau nak percaya bang dah pahit lah bang ke pasar belanja. Bang aja bang saudara. Katanya ada saudara. Berarti itu sudah tidak ada. Berarti pengelolaan uang lagi. Karena itu jadi istri yang baik itu banyak katia terima kasih. Pandai kan terima kasih. Mbak aja ucap makasih kalau mbak. Makasih udah ganteng. Jangan kode istilahnya kan sini kan ada uang abang disayang, nggak ada uang abang dibuang. Betul. Nanti kalau buang dia nanti pergi dia tempat yang lain nanti, hinggap pula jadi bunga yang lain nanti. Setelah dia hinggap tambah uangnya, nyesal kalian. Jadi yang pertama pandai berterima kasih. Kemudian yang bagian terakhir dalam satu hadis itu. Istri yang soleha itu ketika dia tidak bersama suaminya,
atau di rumah, pokoknya ketika suaminya pergi, dia pandai menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Nah, menjaga diri kok tidak memasukkan orang lain ke rumah yang bukan muhrimnya. Aku lepai badu-du jo kila-kilain, abang ada di rumah. Oh, pai bah cewek-cewek lagi lain. Nah, itu dia kasihnya. Berarti termasuk istri durhaka. Dia pandai menjaga diri. Walaupun abang itu dalam jangka yang lama, hanya mungkin kok pengen merantau, lah sudah nikah, sapakan, lah balale, apalagi ada anak, abang apa merantau mencicipi ke Pekanbaru, ke Jawa, ke Malaysia. Jadilah istri yang sabar dan tetap menjaga diri. Nah, ada yang ditinggal oleh suaminya? Nah, nanti ada pengalaman masing-masing. Jadi itu menjaga diri termasuk menjaga harta suami. Kalau ada pikir di satu abang awak rumah, itu tidak bebas sama kayak nah, itu terasa di satu ini tidak ada buat ibu kan? Nah, ini termasuk bahkan logikanya. Andai kata beko ada orang minta sedekah, harus minta izin suami dulu. Tidak boleh langsung diambil satu nomor ibu jago, cie, itu minta sedekah. Atau minimal telepon bang dan sedekah. Itulah di antara bentuk penjagaan harta itu maksudnya. Nah, Diko pengantarnya. Nah, kemudian saya ingin bercerita sedikit sama kalian. Nah, sekarang ya, bahwa bangunan rumah tangga itu banyak godaannya, banyak jalan membuat pecah. Kalian harus kuat di situ. Apa tanda Saya pengalaman pribadi sebagai penghulu Pak KUA. Ada orang tuh yang menikah hanya bertahan 1 hari. Nikah ingin, setelah kami nikah, saya nikahkan dari sekarang. Malam hari besok pagi tibonya ke kantor balik mengadu Pak awak nak bercerai. Hanya one night, 1 malam. Apa masalahnya? Ada yang menikah itu bertahan hanya 3 hari. Nikah hari Jumat ini langsung balik sampai pedis gitu kan? Beko ya kan balik sampai laki-laki. Pada saat balik sampai laki-laki itu, yang perempuan sudah lari. Dia bersanding sendirian. Telepon Pak. Saya sendiri. Ya, gimana pengantin baru sehat-sehat? Awak salam balik ini Pak. Tapi bini wak lagi Pak. Ini persoalan. Ada yang seminggu dia menikah. Ini tadi kejadian real di usia laki. Campaknya baju laki itu di dalam lemari itu kan. Pulang laki lain bawa angkat. Lakinya tuh konsultasi dengan saya. Ternyata apa? Pada masa dia masalah itu dia berpacaran sama cewek laki-laki lain. Padahal dia sudah punya suami. Inilah bentuk akhlak istri sebagai dari. Lalu lebih koyang lah, tapi anak seorang. Akan mudah-mudahan sebelum kalian ini ada yang datang ke KUA itu masih caci bau mendatangi nikah nelakat 3 kali. Nah, tapi ini nikah, cerai pengadilan, nikah lagi, cerai lagi, nafta lagi yang ketiga, sudah 2 kalinya. Janda muda, janda kecil, itulah kenyataan. Karena itu yang sebenarnya kita berharap adalah mari jaga keutuhan rumah tangga kalian, terutama dulu, nah, satu pihak dulu, awak dulu. Yang banyak itulah kita evaluasi dulu, Dedek. Evaluasi dulu kalau ada masalah rumah tangga tuh. Yang mau evaluasi dulu jangan ditanya salah laki awak dulu. Wah evaluasi dulu awaknya dulu. Mungkin abang awak bagi kau gini. Coba tanya di dalam awak, kira-kira nanti bangin abang awak apa di awak? Karena secara fitrah manusia tidak mungkin tentu banginnya dong. Coba dulu ya. Evaluasi itu ke dalam. Nah kalau saya sebagai suami, anda kata mungkin sakitnya beko membudik bini awak nggak bisa evaluasi. Mungkin ada yang kurang pas bagi kita sebagai suami. Termasuk saya.
Kalau tahu bahwa laki awak mengisawat, lah tahu sebenarnya kan? Karakter suami masing-masing kalau jalan kan? Kalau medeko abang awak berarti sarang bangi, kan tahu ya kan? Ada yang tahu lah. Kalau dia tahu tuh payah tuh, itu abang awak sadang-sadang terserah bangi tak tahu bedanya. Lah biasa, mungkin ada suami itu tak tahu bangi, tak tahu mulut biasa hanya. Kalau lah diam yuk, abang awak tu menunjuk tak ada bangi, harus paham di sini. Diajak makan bang, makan aja bang. Biasa nanti ya. Tapi sekali kok bang, makan oleh bang, aniang. Harus mulai evaluasi diri. Kalau kini abang awak yang banyak makannya. Banyak biasa kalau saya makan. Nah, jadi tidak. Sudah yang itu tadi bisa evaluasi diri. Baik, itu pengantaran. Saya sangat senang kita berdiskusi terhadap rumah tangga yang sedang kalian jalani. Mungkin ada masalahnya dan mungkin perlu berdiskusi untuk persoalan solusi. Nah, karena tahu saya nih, mungkin ada yang di depan ini masalahnya berbeda dengan di belakang. Ada masalah nanti buku kok, abangnya suku baju di, nan kudisiko, abangnya suku pai baburu. Lupanya kadang-kadang kata anak sayang lepas ke anak lagi. Karena dagingnya makan talua kan, anaknya makan tahu tempe contoh kan, itu masalah. Ada mungkin suaminya beko yang suku kalau mau ke pedesaan aja tanganmu lapar. Lupa di awal istilahnya kan. Ada masalahnya mungkin masalah mertua, ipar. Ada masalah mungkin masalah keuangan. Ada mungkin masalah ini taat ibadah kalian. Awak suka bang semayang abang tak abang tadi semayang. Itu masalah. Ada masalahnya abang banyak panggil katiak kasar macam ni. Apa lagi? Ada abang suami ko yang suka main tangan. Coba bagaimana persoalan kita. Kemudian di dalam Al-Quran surat An-Nisa itu, karena ada nama satu surat An-Nisa ya, artinya perempuan wanita-wanita dewasa. An-Nisa itu adalah wanita-wanita dewasa. Mulia terhadapnya. Ada cik nama surat di sana. Di dalam satu surat An-Nisa itu ada satu ayat yang mengikat dengan tegas di sini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Suami laki-laki itu adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Nah, itu fitrahnya. Pemahaman pemimpin suami itu juga harus kalian pahami. Karena dalam kondisi apapun, karena Allah sendiri mengizinkan, Allah lah mangke ar-rijalu laki awak tu di rumah tangga tu pemimpin bagi kita, bagi kalian. Maka tidak bisa kalian ambil pemimpin itu karena Allah lah mangke. Apa maksudnya? Karena suami itu pemimpin, walaupun nanti pendapatan kalian lebih besar dari suami, nah mungkin mengalir bekerja kan, gadang gaji awak pada bawah lain. Apa kau kuliah tinggi suami awak dia bawah, bebas memerintah laki awak, tidak bisa dimanfaatkan suami. Waktu suami nanti kalian miskin atau nanti lemah sakit, dia tetap pemimpin di rumah tangga kalian. Tidak bisa kalian tukar pemimpin. Ini fitrah, terus dipahami. Karena sekarang di atas sebagian masalah konsep istri ko lah menggadang seorang kan, suaminya menceraikan dia karena dia rasa pangkat jabatannya tinggi, titihnya lebih banyak masih dari suami rumah tangga tuh, merasa ia lebih hebat, sehingga nada suara kadang lebih tinggi dari suami, acuk memerintah suami. Bahkan dia benar lebih gasah pandai lomba nyipak lagi karena merasa sudah kuat. Berarti dosa besar. Walaupun mungkin pada saat itu suami tidak bicara, dia panggil lemah sedang sakit,
maka tundukkanlah hati kalian, tetaplah menjadi istri di rumah tangga itu. Dengan hati kita, karena dia adalah junjungan kalian, kalian berada di dalam kepimpinannya. Dan nanti kalau suami itu yang lalai, inilah beko yang kabar menjawab. Tapi kalau kalian lalai minta dia, nanti kalian yang akan diminta pertanggungjawaban di rumah tangga. Itu penting. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami awak itu adalah pemimpin bagi awak di dalam rumah tangga. Kenapa dia pemimpin? Bahwa kami pemimpin itu dijawab oleh Allah yang berikutnya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah melebihkan laki awak tu, suami awak tu lah dia kelebihan oleh Allah. Apa antara kelebihannya? Yang pertama kelebihan fisik tenaga. Mana kau awak jual awak mangkit barang? Bahkan awak ni kuat. Karena itu pemberian fitrah dari Allah. Dia lebih kuat dari segi fisik, termasuk mengangkat barang-barang tertentu. Itu secara fisik. Apalagi yang lain? Secara akal pikiran adik-adik, Allah beri kelebihan berpikir suami, akal. Dia bisa menyelesaikan banyak masalah dengan akalnya secara cerdas. Kalau kalian berisiko, secara fitrahnya, kalau ada masalah, bukan akalnya jalan tapi hati, sehingga kalian pandainya menangis. Ada masalah malu luang. Itu kalian perempuan, karena itu tidak bisa dekat pemimpin rumah tangga. Itu rahasia. Ini ya, rahasia Allah. Ada masalah hati ya, menangis, haluai. Tapi laki-laki yang sempurna itu adalah ketika ada masalah, dia bisa akalnya jalan. Ada apa di luar? Ya, selesaikan urusannya ya. Ada lagi yang keluar? Ada lagi? Ya. Jadi ada masalah itulah. Karena Allah berikan kelebihan akalnya lebih berpikir baik, menyelesaikan masalah dibanding istrinya. Itu akal. Itu ada lagi rasanya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Ada apa? Ya. Diam dulu ya. Kalau kalian bicara terganggu saya. Jadi mungkin ada nanti ide-idenya yang disampaikan terhambat. Jadi perlu fokus. Jadi yang kedua, kenapa suami waktu diangkat jadi pemimpin di Allah? Karena wa bima anfaqu min amwalihim. Karena suami itu diberikan kewajiban oleh Allah mencari nafkah dalam rumah tangga. Jadi yang wajib mencari piti dalam konsep agama adalah suami. Tidak tanya tuh. Tapi pertanyaan, boleh kalau membantu suami? Itu sangat mulia. Sangat mulia. Berarti ketika istri mencari, mungkin ikut lo ke sawah, ikut lo upah mungkin katambang suami beko pulang saat kalau menokok batu itu kan, ini mulia. Tapi itu tidak wajib kan. Maka ada suami yang kalau pemahamnya betul-betulnya mencari itu tidak mulia bini bakal jodoh. Tapi sekarang ini adik-adik ketahuilah, karena kebutuhan kadang-kadang banyak mulai kebutuhan anak. Kalau seorang bakarajo rasa tidak sempurna, tidak cukup rasa cukup. Bahkan setelah bakarajo kedua nih tetap bahari juga tidak cukup rasa. Karena anak mulai sekolah, masuk TK aja kini, apalagi swasta sama lagi kuliah. Ya namanya. Jadi mulia bantu. Jadi membantu kalian mencari uang untuk suami itu sangat mulia, akan dinilai oleh Allah nanti sebagai pahala yang berlipat ganda. Tapi ingat, ya, dalam mencari titik, adik-adik, kalian harus tahu batasnya. Beko yang bakajo mencari titik saja. Lain pula kewajiban yang lebih utama tadi melalui suami tadi. Sehingga rumah tangga menjadi kacau nanti. Jadi pahami mana yang wajib, mana yang disunahkan, yang penting, yang tidak penting, inilah harus sama-sama paham. Jadi kalaulah berperan sebagai istri yang solehah itu, apa yang wajib karya itu, insya Allah ini sudah bisa membantu. Kalau satu pihak lah paham,
insya Allah akan bisa lebih baik rumah tangga. Nah, fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya istri-istri yang solehah, qanitat. Istri yang solehah itu adalah dia taat, panurui kepada Allah, dia patuh, kepada suami dia panurui. Amuang jangan dikikir oleh suami selagi itu baik. Hafizatun, dia menjaga dirinya. Nggak amuannya dong. Apalagi beko suami nak ada, kalian telepon misal-misal aja ke laki lain. Laki udah mulai. Nah itu tidak boleh. Itulah hafizat, betul-betul dia menjaga diri, betul-betulnya jaga dirinya, tidak diberikan, dibuka peluang kepada laki-laki lain untuk berbuat yang tidak baik. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Ini bagi apa? Kalau nanti istri itu durhaka, ini ilmunya untuk kalian, maka suami nanti akan menempuh 3 jalan. Nah ini ilmunya. Sebenarnya untuk suami, kalau seorang suami melihat istri itu nusyuz, durhaka, tidak patuh, dia diberikan jalan oleh Allah menempuh 3 jalan sebelum perceraian. Yang pertama, faizuhunna. Dia nanti suami itu akan memberi nasihat kalian. Contohnya bininya salah, karena dia tidak patuh, di kanan dia lakinya. Dia kok tidak patuh, karena dia kok tinggal itu. Diingatkan. Kemudian wahjuruhunna fil manajah. Kalau masih tidak patuh, silakan masuk apa? Ada agama mengajarkan. Lihat sini ya. Pisah dulu tempat tidur, tapi dalam rumah yang tak sama. Tidak boleh langsung bercerai. Kemudian wadribuhunna. Agama membolehkan. Ini wadribu adalah pukul dia. Nah, berarti agama dalam konsep pukul boleh suami memukul kalian kalau nusyuz. Tapi ada aturan nih. Memukul bagi suami itu tidak boleh menampakkan muka. Satu. Yang kedua, tidak boleh memukul yang meninggalkan bekas pukulan. Yang ketiga, suami itu memukul kalian dalam betul-betul dari hati, hanya untuk memberi pelajaran kasih sayang. Jadi kalau tanpa karen yang di luar itu, berarti sudah melanggar aturan agama. Apalagi ini karena undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kalian boleh mengaduannya. Ditampan di laki awak, dipikir kan, sehingga bangka kan, baik ke polisi langsung. Bisa nanti dipersoalkan secara hukum. Tapi saya yakin kalau istri yang baik itu tidak langsung ke polisi loh. Itu tanpa Allah itu sih ya, kamu masih makan. Nah, saya nggak mau makan awalnya. Itu di antaranya. Nah, di sudah jam 11, Dek. Hebat-hebat istri-istri di sini yang hadir ini. Disuruh bertanya nggak tahu, nggak mau. Berarti rumah tangganya baik-baik. Berarti saya sebagai pengurusinya alhamdulillah hilsana aman. Yuk. Berarti rumah tangga kalian aman damai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdoa rumah tangga yang sedang jalan itu bisa nanti bertahan sampai akhir hayat. Jangan pikir menteri laki yang kedua. Nah, pikiran tuh mudah-mudahan sampai akhir hayat. Nah, jangan dari kehendaknya. Maksudnya adalah kadang-kadang kehendak itu dari istri untuk menggugat cerai. Digugat suami nak bercerai, wah ini setiap baik apa ini kalau buat. Jadi kalau dapat kalian tahan kaki jangan berjalan ke pengadilan buat sekalian. Terima kasih. Nah dulu kalau lagi buku nikah, kau buku nikah dek, jago elok, tak boleh hilang, tak boleh rusak, tak boleh batukan, tak boleh bertambah. Itu kecil. Kalau ada masalah, salahnya elok, jangan ibu buku-buku ke pengadilan. Itu saya sampaikan untuk bercerai maksudnya. Lah kabeh kaki itu, tak boleh ke pengadilan kamu ya. Lah terasa ada masalah, salah saya elok. Pandai-pandai berumah tangga. Karena bisa jadi kalian berpikir mencari ganti dia, mungkin bisa kalian dapatkan yang jauh lebih buruk daripada dia. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Suami awak yang adopin itu, cintailah dia seutuhnya, terima kekurangannya karena tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kini nampak awak laki orang gagah, mungkin dari sisi lain ada penyakitnya. Ada kelebihan suami awak.
Jadi jangan lihat kelebihan suami awak. Mungkin kurang suami awak adalah kalian nanti menutupi kelebihan kalian. Kalian juga punya banyak kekurangan. Jangan malah awak nampal yang ancak, malah awak nampal yang tinggi sekolah, malah awak nampal yang hebat ilmu ya. Kalian pasti punya kekurangan. Kalau kalian dulu memisahkan diri, bisa jadi nanti suami dapat ganti yang jauh lebih hebat dari kalian. Ini sudah faktanya. Cerita terakhir. Nah, ini contoh pengalaman real. Saya pernah mendapatkan pengaduan seorang bapak yang sudah tua, yang lah pensiun, lah mulai sakit-sakit, mengadu. Kalau tua ya, kalau orang tua kan, katanya Pak, biniwan dah inyu dia awak itu. Istrinya masih kuat bekerja, ndak aman melihat suami yang lah pensiun lah sakit. Anak lah kadang-kadang. Lalu si kayak ceritanya tuh apa? Nak bercerai jawab ibu nanti. Ternyata istrinya ini menggugat cerai suaminya di pengadilan. Keluar surat cerai. Nah, kemudian karena keluar surat cerai, berarti apa kalau mendapat surat cerai? Beberapa hari disuaknya, tibonya balik. Apa tuh rekan tua? Menemui saya. Ternyata dia datang bukan mengadu lagi, mendaftar nikah. Ini saya sendiri ya. Mendaftar nikah. Ternyata dia menikah dengan pasangan yang jauh lebih muda dari istrinya. Baik lagi. Inilah rahasia dia. Jadi jangan disia-siakan suami. Mungkin dia sedang sakit, lah tuanya. Karena rahasia Allah tak tahu dok. Allah berikan rahasia untuk menguji kesabaran istrinya. Kalau istri sabar melihat suami, inilah istri yang diberikan pahala surga nanti. Paham ada ini? Mudah-mudahan rumah tangga kita tetap tutup. Kiranya kalian juga kami berdoa karena kita semua punya masalah masing-masing rumah tangganya. Ini masalahnya adalah awak kuat menjalani rumah tangga, mengatasi masalah yang ada itu. Tidak ada yang tak masalah. Kita semua punya masalah. Sekarang bahas seni awak menyelesaikan masalah. Namanya bahas sampai kapalku balayanya di lamun ombak tetap sampai ke tujuan. Apa tujuannya? Akhir hayat nanti samawat berada di dunia, bahkan sama nanti kasarugo. Amin ya. Amin. Amin. Terima kasih dari semuanya. Terima kasih Dina yang sudah melaksanakan acara ini. Berbanyak maaf. Kami akhiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.